dengan rumus left, kita akan tampilkan di sini huruf BEL. Nah, seperti apa caranya? Dan mid G512 2 dan right G5 3. Oke, sekarang kita enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Tekno, selamat datang kembali di channel Karata Tekno. Masih bersama saya Karyadi, dan kali ini kita masih melanjutkan materi Excel kita di playlist Jago Excel. Dan bagi teman-teman yang baru kali ini menyaksikan video saya dan baru kali ini mengunjungi channel Karata Tekno, ini merupakan video lanjutan ya dari video-video saya sebelumnya tentang Microsoft Excel. Jadi saya harapkan teman-teman bisa menyaksikan video tutorial Excel ini dari pertama. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi teks atau rumus teks, yaitu penggunaan rumus left, mid, dan right. Nah, seperti apa rumusnya? Nanti akan kita belajar di sini. Baik, kita lanjutkan materinya. Fungsi teks, penggunaan rumus left, mid, dan right. Nah, tapi sebelum kita mulai menggunakan rumusnya, seperti biasa kita cari tahu dulu fungsi teks ini apa, left itu apa, mid dan right itu seperti apa. Jadi jangan cuma kita bisa menggunakan, tapi juga kita paham. Oke, pertama kita harus mengerti dulu ya fungsi atau rumus teks pada Excel, yaitu untuk mengambil penggalan karakter, huruf, atau kata dari suatu sel untuk ditampilkan pada sel lainnya. Nah, jadi fungsi atau rumus teks ini tujuannya adalah kita bisa menggunakannya untuk memenggal karakter atau memenggal kata dari sebuah kalimat atau sebuah kata untuk kita penggal, kemudian kita tampilkan ke sel lainnya. Oke, mungkin masih bingung dengan pengertiannya ini. Kita lihat detail dari rumusnya seperti ini. Oke, ini rumus yang digunakan untuk fungsi teks ini yaitu ada 3 ya. Ada left, mid, dan right. Oke. Untuk left, ya rumus left atau nanti kita akan gunakan misalnya sama dengan left, gitu ya. Itu untuk mengambil karakter sebelah kiri, ya. Sedangkan mid atau middle, ya, mid ini singkatan dari middle, ya. Mid atau sama dengan mid nanti kita akan gunakan untuk mengambil karakter tengah dari sebuah kalimat atau sebuah kata. Dan rumus right atau sama dengan right akan kita gunakan untuk mengambil karakter atau memenggal karakter di sebelah kanan dari sebuah kata atau sebuah kalimat. Oke, kita lanjutkan. Kita pahami dulu struktur dari penulisan rumusnya. Yang pertama kita lihat left, ya. Left, struktur rumusnya adalah sama dengan left, kemudian buka kurung, sel sumber. Nah, sel sumber ini maksudnya kita akan memenggal kata atau kalimat yang berada di sel yang mana. Itu harus kita tentukan dulu. Misalnya A1, B3, B5 misalnya gitu. Tergantung di mana sumber teksnya. Kemudian titik koma. Nah, penggunaan titik koma atau koma ini akan saya jelaskan juga di video berikutnya ya. Karena ada komputer yang menggunakan pemisahnya ini dengan titik koma, seperti komputer saya ini menggunakan titik koma. Nanti mungkin teman-teman ada komputer yang nggak bisa menggunakan titik koma, berarti harus menggunakan koma. Jadi antara dua ya, titik koma atau koma. Nah, tentang kenapa ada komputer yang harus menggunakan titik koma atau koma itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekarang kita fokus dengan rumus left, mid, right dulu biar nggak bingung. Oke, setelah titik koma atau koma, kemudian lanjutkan dengan jumlah karakternya. Ya, misalnya kita akan mengambil str dari struktur ini, misalnya kita ambil str, berarti kita akan ambil 3, berarti titik koma 3 di sini. Oke, segitu aja. Nah, ada perbedaan dengan mid. Kalau rumus mid itu sama dengan mid, sel sumber sama juga, titik koma atau koma. Kemudian ada karakter mulai dan dipisahkan titik koma atau koma, kemudian jumlah karakter sama. Nah, yang berbeda adalah untuk mid ada karakter mulai. Ini tujuannya adalah untuk menentukan dimulai dari karakter yang keberapa. Contohnya misalnya kita akan mengambil dari kalimat ini, ya, struktur rumus ini kita akan mengambil tur ini. Nah, berarti kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karakter ke-6 untuk mengambil tur berarti di sini 6, ya, di sini 6, kemudian titik koma 3 untuk mengambil tur.
3 inilah jumlah karakter yang kita ambil. Jadi untuk mid, khusus untuk mid itu setelah sel sumber ada karakter mulai. Dia dimulai dari karakter yang keberapa atau huruf yang keberapa, kemudian jumlah yang diambil berapa. Nah, kalau right itu tidak jauh berbeda dengan left. Kalau left tadi kita ambil dari sebelah kiri, kalau right kita untuk mengambil di sebelah kanan. Misalnya kita akan mengambil mus, mus. Jadi sel sumbernya di mana, kemudian titik koma atau koma, lanjutkan dengan jumlahnya berapa. Kalau kita mau ambil mus berarti 3 di sini. Oke, untuk supaya tidak bingung kita lanjut dengan contohnya seperti ini ya. Ini contohnya. Di sini ada kalimat belajar Microsoft Excel. Nah, ada yang saya kasih warna merah di sini. Kita akan penggal huruf 3 huruf pertama yaitu bell, 4 huruf di tengah yaitu cross, 3 huruf di kanan yaitu cell. Jadi dengan rumus left kita akan menampilkan bell, dengan rumus mid kita akan menampilkan cross karena middle ya, di tengah, middle tengah. Kemudian dengan rumus right kita akan tampilkan cell. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung di Excel. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang sederhana untuk membuat penalaran ataupun logika yang mudah teman-teman pahami nantinya. Oke. Ini adalah kalimat yang akan kita penggal nanti satu persatu. Ya, akan kita ambil penggalannya, yaitu belajar Microsoft Excel. Oke. Di sini kita yang pertama akan penggal huruf pertama yaitu BEL atau bell ya, bell. Kemudian kita akan penggal tengahnya yaitu cross ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan memenggal huruf cell, CEL di sebelah kanan ini. Ini yang akan kita penggal yaitu bell ya, cross dan cell. Nah, dengan rumus left kita akan tampilkan di sini huruf BEL. Nah, seperti apa caranya? Tanpa kita ketik hurufnya ya, tapi menggunakan rumus penggalannya atau teks formula. Seperti biasa dan harus kita lakukan adalah sama dengan. Oke. Kemudian left. Kenapa left? Karena kita akan mengambil karakter yang di sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Berikutnya buka kurung. Kemudian tentukan teksnya di mana. Berarti kalau kita mau ambil teksnya yang ini, berarti klik di sini sekali. Nah, berarti G5 ini ya, G5. Nah, bagi teman-teman yang bingung apa ini G5, silahkan tonton video di atas ini untuk memahami tentang sel ya. Oke, G5, kemudian pisahkan dengan titik koma atau koma. Kalau teman-teman saat menggunakan titik koma error, berarti diganti dengan koma, pasti bisa. Ya. Kemudian tentukan berapa karakter yang akan kita ambil. Kalau kita mau ambil BEL berarti 1 2 3. 3 di sini. Kemudian tutup. Kemudian enter. Maka otomatis di sini akan muncul bell ya. Ini yang akan kita ambil. Oke, sudah benar. Ini rumusnya bisa kita lihat di sini, left G5 titik koma 3. Oke. Untuk mid, nah, untuk mid awali juga dengan sama dengan, kemudian mid buka kurung, tentukan selnya di mana. Ya, saya ambil G5 ini karena sumber teksnya dari sini. Kemudian titik koma atau koma. Nah, kemudian start number. Teman-teman kalau memang bingung, di sini disediakan pedomannya ya, panduannya. Berarti start number. Berarti kita harus menentukan karakter yang keberapa. Ya, karakter yang keberapa. Kita akan mengambil cross, berarti kita akan mulai dari C. Ya, kita akan mulai dari C ini. Kita hitung dulu dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, spasi jangan lupa dihitung. Spasi tetap dihitung juga. Ya, 8, 9, 10, 11. Berarti di sini 11. Nah, dimulai dari karakter yang ke-11, kita pisahkan lagi dengan titik koma atau koma. Kemudian number charge. Ini jumlahnya ya, jumlah karakter yang akan kita ambil berarti ada berapa? 1 2 3 4 karena kita akan penggal huruf CROS ini. Nah, berarti 4. Kalau teman-teman ketik di sini 5 berarti Crosso nanti akan tampil. Yang kita coba dengan 4 dulu ya.
biar tampilnya cross. Oke, tutup, kemudian enter. Nah, maka di sini akan tampil cross seperti yang kita inginkan. Oke. Untuk right yang terakhir kita akan tampilkan cell. Ya, ini enggak susah, sama dengan right, buka kurung, pilih sel sumbernya dari mana, sumber teksnya dari mana, kemudian titik koma atau koma, langsung jumlah karakter yang akan kita ambil berapa? 1, 2, 3. Dihitung dari kanan ya, dari kanan ya dihitung, karena right, kalau left tadi dari kiri. Ini dari kanan 1, 2, 3. Kemudian kita tutup dan kita tekan enter. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, teman-teman lihat dulu ya. Lihat dulu di sini, kita bisa lihat di sini ada kesalahan pengetikan. Nah, ini hati-hati. Jadi bukan rumus yang salah, tapi kita bisa jadi ada typo istilahnya ya. Ada kesalahan pengetikan. Misalnya sama dengan rake seperti ini, sebenarnya di sini ada T satu lagi. Atau kita klik di sini aja, double klik aja. Nah, di sini ada T, right. Nah, ini baru benar. Ya, kemudian kita enter. Nah, jadi jangan panik teman-teman kalau memang muncul name seperti itu ataupun error apa. Tinggal cari aja ya, pastikan dulu pengetikan dari rumusnya udah benar atau belum gitu. Itu pasti ya, dipastikan ada rumus yang salah ketik atau logika rumusnya yang nggak bisa dipahami oleh Excel ini. Oke. Kemudian kita sudah berhasil untuk memenggal huruf bel ya, cross dan cell dari kata belajar Microsoft Excel. Nah, sekarang gimana kalau kita mau gabungkan? Nah, gabungkan berarti kita mau buat di sini sebuah kalimat gabungan dari yang kita penggal ini, yaitu bel cross cell jadinya. Ya, bel cross cell ya, harus muncul. Kita maunya munculkan itu misalnya. Oke, caranya gampang ya. Tetap awali dengan sama dengan, jangan lupa. Kemudian awali dengan karakter yang pertama, yaitu left berarti ya. Left, buka kurung, tentukan sel yang mana, ya seperti tadi juga. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian kita akan ambil 3 ya, bel 3 sama juga. Kemudian tutup kurung. Nah, sekarang karena kita akan gabungkan, berarti gabungkan dengan tanda dan seperti ini. Nah, kita akan gabungkan dengan mid dan right nanti ya. Oke, tanda dan kemudian mid, kita pakai mid, buka kurung, sel sumbernya lagi, titik koma atau koma, jumlah karakter mulainya dari karakter berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jangan lupa spasi tetap dihitung, 8, 9, 10, 11, berarti 11, titik koma atau koma. Karakter yang akan kita ambil berapa jumlahnya? 2, 4. Berarti 4. Tutup kurung. Kita lanjutkan lagi karena kita akan gabungkan dengan sel ya, dengan kata-kata sel sebelah kanan. Gabungkan lagi dengan tanda dan seperti ini. Oke, kemudian kita gunakan right sekarang. Jangan lupa T, kalau memang ragu-ragu bisa diklik aja di sini. Nah, langsung right. Kemudian jumlah karakter yang akan diambil sebelah kanan berapa? Ada 3. Karena kita akan ambil huruf CEL. Di 3. Kemudian tentukan selnya lagi, G5. Kemudian titik koma atau koma, baru tentukan berapa jumlahnya, yaitu 3. 3 dari mana? Karena kita ambil CEL. 1, 2, 3. Kemudian tutup kurung. Seperti ini. Kemudian kita enter. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ini hasilnya. Ini hasil rumusnya bel cross cell. Bel cross cell. Persis seperti yang akan kita inginkan. Nah, gimana kalau kita mau pisahkan juga di sini dengan tanda misalnya strip gitu ya. Tanda strip, garis di tengahnya seperti ini. Nah, caranya gampang. Bisa double klik aja di sini. Kita lihat lagi rumusnya. Kemudian di sini setelah dan ini kita lanjutkan dengan tanda petik seperti ini, tanda petik. Kemudian kita kasih strip seperti ini. Kemudian tanda petik lagi. Kemudian kita beri tanda dan lagi. Seperti ini. Oke. Ini penggalannya, kemudian ini pemisahnya, strip. Kemudian di sini juga kita gunakan hal yang sama lagi, strip.
Seperti ini, kemudian tanda dan right. Oke. Kemudian enter. Kita lihat apa yang terjadi. Bell, strip, cross, strip, cell. Nah, gini cara menggabungkan rumus left, mid, dan right. Oke, mari kita praktekkan ya. Kita praktekkan dengan kasus yang sama, tapi kita praktekkan dengan kalimat yang sama, dengan sel yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda. Di sini ya, di kolom yang kosong ini, kita akan tampilkan dengan menggunakan rumus ya, beli Rosel. Beli Rosel. Ini adalah penggalan dari sini, bel, kemudian i, kemudian ros, ros, kemudian cel. Nah, gimana cara penggabungannya? Ikuti terus. Sama dengan kita awali seperti biasa dengan left, kemudian buka kurung, kemudian klik sel sumber selnya, jangan lupa, kemudian titik koma atau koma, kita akan ambil bell-nya, beli, berarti bell, kita ambil bell, berarti 3, 1, 2, 3 ya, left 3, kemudian tutup kurung, jangan lupa tanda dan, karena kita akan gabungkan dengan mid sekarang. Oke, tanda dan, kita gabungkan dengan mid, buka kurung lagi, pilih lagi selnya, titik koma atau koma lagi, kemudian kita hitung dulu karakter I yang akan kita ambil, karena bell udah tadi dari G53, left G53, kita akan ambil I ada di sini, dari mi ini. Kita ambil I, berarti kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hitung spasinya, 8, 9, 10. Berarti I ini adalah karakter yang ke-10 atau huruf yang ke-10 dari urutan dari kiri. Ya. Berarti di sini 10. Kemudian titik koma atau koma lagi. Kemudian jumlah karakter atau jumlah huruf yang kita ambil. Karena I adalah huruf cuma 1, berarti di sini 1. Ya, karena kita akan mengambil cuma I-nya aja. Oke, tutup kurung. Kemudian kita akan ambil RO. RO ada di sini. Row. Ya, di tengah atau mid 2 berarti. 2 karakter yang akan kita ambil. Nah, setelah mid I tadi, sekarang kita gabungkan lagi dengan mid. Buka kurung. Pilih selnya. Titik koma atau koma. Nah, untuk row, RO, untuk RO ini, kita hitung dulu. R itu dimulai dari karakter yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spasi, ya, 9, 10, 11, 12 berarti. R, karena kita ambil row tadi, R ini adalah huruf yang ke-12. Kemudian titik koma atau koma, jumlah huruf yang akan kita ambil, RO, berarti ada 2. Ya, 1, 2. Ada 2, kemudian tutup kurung. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan ambil sel, ya, bel udah, I sudah, kemudian RO sudah, tinggal sel aja. Berarti kita gunakan right, jangan lupa tanda dan ya, karena kita gabungkan rumusnya. Kemudian kita ketik right, kemudian pilih selnya, sel sumbernya, titik koma atau koma, lalu tentukan berapa karakter yang akan kita ambil, karena CEL berarti ada 3. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Sekarang kita tekan enter, lihat apa yang terjadi. Nah, berhasil ya. Beli Rosel, bukan beli Resol. Jangan tanyakan saya Rosel ini apa, nggak tahu juga. Ini coba sebagai contoh saja ya. Beli Rosel. Nah, sekarang ada sedikit perbedaan dengan yang kita inginkan. Yang kita inginkan ada spasi ya. Beli spasi Rosel. Sedangkan di sini nggak ada spasi. Nah, caranya gimana? Gampang aja caranya. Kita lihat dulu beli. I dari mid yang pertama ya. Bel, kemudian I, setelah mid yang pertama berarti harus ada spasi. Berarti setelah ini, sebelum dimulai dengan RO, ya, sebelum dimulai dengan RO ini harus kita sisipkan dengan spasi. Nah, berarti di sini, ya, setelah dan ini kita gabungkan dengan spasi, jangan lupa tanda kutip 2. Nah, tanda kutip 2, dan di antara tanda kutip itu kita tekan spasi, ya, tombol spasi di keyboard. Oke. Kemudian jangan lupa kita gabungkan lagi dia dengan
tanda dan. Nah, jadi detail rumusnya seperti ini. Left G53 dan mid G510 1 dan spasi ya, untuk spasi yang tadi ini, spasi. Dan mid G512 2 dan right G5 3. Oke, sekarang kita enter, ya apa yang terjadi? Nah, ini baru benar ya. Beli Rosel. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, karena ini sudah mulai masuk kita bermain-main dengan logika, dan ini juga masih masuk kategori logika sederhana ya. Karena di video-video berikutnya kita akan bermain dan kita akan belajar dengan logika-logika yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Jadi pastikan teman-teman tetap ikuti terus video-video saya berikutnya dengan cara subscribe channel Karate Tekno ini, dan juga nyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali ada pembaharuan video dari saya. Jadi demikian untuk materi di video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan belajar cara implementasi, karena di sini sudah saya sediakan satu sheet yang berikutnya ya, implementasi dari rumus left mid right ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, untuk apa sih setelah dipenggal ini, fungsinya untuk apa, digunakan di mana biasanya. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya, makanya pastikan teman-teman tetap ikuti terus video saya. Oke, jika teman-teman punya kendala, error, ataupun hal-hal yang tidak bisa diatasi sendiri, silahkan teman-teman langsung komen di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan diskusi dan kita cari solusinya bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.